Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita masuk ke minggu yang baru lagi. Setelah minggu yang sebelumnya kita lewatin, ada banyak dinamika kan. Ada kejutan-kejutan dari Tuhan. Termasuk di pagi ini ada kejutan, ada yang mau pantun nih, dipersilakan. Ubur-ubur ikan pari. Semangat pagi. Nah, dapat salam nih dari Bapak Kenneth di Kuningan. Semoga Bapak Ibu bersama-sama dengan Gentas Sabda hari ini kita boleh juga bersemangat, dan kita mau nyanyikan pertama-tama sebuah lagu untuk mengawali Gentas Sabda pada pagi hari ini dari PKJ 231 di dalam suka, di dalam duka. PKJ 231 di dalam suka, di dalam duka, baik pertama dan yang kedua. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi dan hari baru yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Hari yang baru yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk kami kelola, dan di dalamnya kami diajak untuk bertanggung jawab menjalankan firman Tuhan. Jika saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami juga percaya ketika kami dipercayakan untuk mengelola itu semua, Tuhan terus membimbing kami melalui firman-Mu pada saat ini. Maka Tuhan, biarlah firman-Mu yang membimbing dan menuntun hidup kami, sehingga hari kami pun boleh kami lalui dengan sukacita dan penuh rasa percaya serta iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 26, 1 Samuel 26, 1 Samuel 26 ayat 20 sampai 25. 1 Samuel 26 ayat 20 sampai 25. 1 Samuel 26 ayat 20 sampai 25. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya
dan pulanglah Saul ke tempatnya. Bapak saudara, godaannya orang puasa tuh kalau soal makan pasti biasanya kalau kita lewat tempat makan atau lewat rumah orang yang ada bau masakan. Tapi rupanya itu nggak cukup. Kalau di masa modern ini kadang-kadang lewat Facebook, TikTok, status WA orang, makanan-makanan nikmat dan enak akan muncul di masa-masa kita paling sulit menahan godaan. Itu baru makanan. Soal amarah mungkin juga ada di antara kita marah, pengendalian diri, kita nggak sabar. Biasanya karakter kita juga digoda. Ketika kita lagi berproses puasa nih, udah capek nahan lapar, kudu juga nahan emosi. Waduh. Dan godaan itu biasanya nggak datang cuma sekali, beberapa kali. Nah, godaan itu datang beberapa kali, saya rasa supaya kita menyadari bahwa kita satu orang yang lemah, orang yang rupanya kedua sukanya nyari puas dan enak. Dan yang ketiga mungkin godaan itu datang supaya kita memperteguh keyakinan kita dan berkata tidak untuk setiap godaan yang datang. Nah, di dalam bacaan kita hari ini juga Daud sudah dan sedang digoda ketika dia dapat kesempatan untuk mengambil nyawa Saul. Saul yang berkali-kali mencoba mulai dari lempar tombak gak cuma sekali, beberapa kali ketika di bait. Ketika sedang para pemazmur sedang bernyanyi, ketika dia juga sedang ada di medan perang, berkali-kali nyawa Daud itu udah kayak kacang aja ya, diremehin dan dia bisa kapan saja mengambil. Tapi rupanya Tuhan menyayangkan nyawa Daud. Dan godaan itu rupanya belum berhenti di situ. Daud dapat kesempatan ambil nyawa Saul. Beberapa kali bahkan, mohon maaf, ketika Saul sedang buang hajat, ketika Saul sedang lengah, beberapa kali nyawa Saul itu sebenarnya sudah di ujung tangannya Daud. Tapi Daud menyadari bahwa tadi ini namanya godaan. Godaan ini datang, kesempatan itu ada, dan godaan itu selalu menampilkan dirinya mudah sekali diraih. Tetapi masalah utamanya bukan soal mudahnya diraih, tapi sejauh mana keteguhan hati kita untuk tahan dari godaan itu. Dan Daud membuktikan ketika hatinya berfokus pada kalau saya bisa ngelewatin godaan ini, maka nyawaku juga begitu berharga di hadapan Tuhan. Perjuanganku gak sia-sia kok. Ada karakter yang mau ditumbuhkan daripadaku oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, semoga di masa prapaskah dan puasa ini bagaimana? Pasti sudah ada beberapa yang jatuh dalam godaan juga kan? Ada yang mungkin juga gagal. Nggak Bapak Ibu, saya juga beberapa hari ini juga dapat godaan dan ada yang saya gagal juga. Harusnya tidak makan jadi makan. Ada yang harusnya buka puasa nanti buka puasa duluan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita gagal bukan berarti kita berhenti. Kita udah komitmen bareng-bareng. Ketika kita gagal puasa hari itu, kita berjuang lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa Kristus selalu mengajarkan kita untuk melihat dalam diri kita dan berjuang untuk membentuk karakter. Puasa bukan supaya kelihatan lebih rohani, bukan supaya dapat poin di hadapan Tuhan, bukan, tetapi bagaimana kedekatan hidup nyawa kita dengan Kristus, menderita bersamanya, dan tadi tidak menyerah pada keadaan-keadaan yang seharusnya kita bisa berjuang lebih lagi. Semoga hari ini kita berjuang bersama-sama dan jalani hidup meneladani Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi. Seperti Daud juga yang menahan diri dari godaan untuk mengambil nyawa Saul, kami juga mau belajar. Mungkin hari ini akan ada banyak godaan di hadapan kami. Bukan cuma godaan tentang pantangan dan puasa kami, tapi soal emosional kami, soal pengambilan keputusan kami yang mungkin di masa-masa ini sedang berat dan mungkin kami jatuh pada hal-hal yang bodoh. Tapi kami percaya biarlah Tuhan yang pimpin kami, mampukan kami untuk terus berjuang dan memiliki karakter Kristus, meneladani-Mu, berjalan dalam perjuangan penderitaan ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.